Para siswa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kimia. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas topik tentang polimer. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali senyawa polimer yang kita gunakan, baik juga berupa peralatan maupun yang kita pakai secara langsung. Pada zaman kali ini, plastik sudah tidak bisa dihindari dari kehidupan. Yang perlu kita perhatikan bahwa plastik ini merupakan polimer yang sulit untuk diuraikan atau sulit terurai secara alami. Oleh sebab itu, kita perlu menghindari penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Nah, bagaimana tentang penjelasan polimer lebih lanjut? Marilah ikuti presentasi sebagai berikut. Sebelum kita membahas tentang polimer secara lebih jauh, mungkin perlu diperhatikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, pada pertemuan kali ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, setelah kita mempelajari topik ini, kalian harus bisa mengelompokkan senyawa polimer ke dalam beberapa kelompok, misalnya berdasarkan asalnya, berdasarkan reaksinya, juga berdasarkan senyawa penyusunnya. Yang kedua, dapat menuliskan reaksi polimerisasi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Apa perbedaannya? Mungkin sebentar kita bisa pelajari lebih lanjut. Dan yang terakhir, kita dapat menjelaskan kegunaan polimer dan dampak terhadap pencemaran lingkungan. Nah, ini ada hal 3 penting yang perlu nanti kalian kuasai setelah mempelajari topik tentang polimer ini. Ada beberapa contoh bahan atau senyawa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan senyawa polimer. Plastik, ini banyak peralatan, bahan barang sekarang dibuat dari plastik. Atau pada saat ini atau pada zaman ini sering juga disebut zaman plastik. Karena perkakas, peralatan itu sebagian besar sudah terbuat dari plastik. Plastik ini merupakan contoh dari senyawa polimer. Ada juga senyawa polimer yang alami, ya, berdasarkan secara alami didapat dari alam, misalnya karet alam. Karet alam ini diolah dalam pabrik akan menghasilkan barang yang dibuat dari karet, misalnya ban-ban kendaraan, itu semua terbuat dari karet. Ini merupakan jenis polimer yang didapat dari alam. Dalam kegiatan memasak, sudah tidak bisa dilepaskan lagi dari teflon. Teflon ini merupakan singkatan dari tetrafluoroetena. Teflon merupakan pelapis anti lengket yang juga merupakan senyawa polimer. Dan juga pipa air yang sering kita sebut dengan PPC. PPC ini merupakan juga singkatan dari polivinil klorida. Jadi monomernya itu merupakan vinil klorida atau kloroetena. Jadi vinil itu adalah kloroetena atau vinil klorida. Mengalami reaksi polimerisasi sehingga menghasilkan PPC atau polivinil klorida yang digunakan sebagai pipa air. Ini juga polimer yang dapat dari alam. Contohnya adalah karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan senyawa polisakarida.
polisakarida, penyusunnya adalah molekul-molekul monosakarida. Jadi molekul monosakarida, seperti kalian ketahui, ada yang namanya glukosa, ada yang namanya fruktosa, ada yang juga disebut dengan galaktosa. Jadi glukosa itu mengalami polimerisasi, menghasilkanlah polisakarida yang kita kenal sebagai karbohidrat, merupakan bahan dasar dari makanan. Di makanan kita sebagai bahan tenaga menghasilkan energi, menghasilkan tenaga, salah satunya harus mengandung karbohidrat. Nah, yang perlu kita diskusikan dalam pertemuan kali ini, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan polimer? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan monomer? Yang ketiga, pengelompokan dari polimer. Yang keempat adalah kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah dampak dari penggunaan polimer terhadap lingkungan. Ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Silahkan nanti kalian lihat buku sumber atau bisa juga mengakses ke internet untuk membahas tentang topik yang kita bicarakan ini, tentang permasalahan-permasalahan yang harus kita pecahkan dalam pembahasan tentang polimer ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi polimer merupakan suatu istilah. Polimer berasal dari kata poli dan meros. Jadi kata poli dan meros. Poli itu artinya banyak, meros itu adalah bagian. Jadi polimer itu merupakan makromolekul, molekul yang sangat besar. Molekul yang sangat panjang, sangat besar, sangat panjang, yang tersusun oleh molekul-molekul kecil atau molekul sederhana, molekul yang penyusunnya itulah yang disebut dengan monomer. Jadi molekul yang tersusun, yang sangat besar itu, tersusun oleh monomer-monomer, menjadilah senyawa polimer. Polimer ini melalui reaksi yang disebut dengan reaksi polimerisasi. Jadi reaksi pembentukan polimer merupakan reaksi polimerisasi. Polimer dikelompokkan dari polimer-polimer yang ada di alam ini dikelompokkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama asalnya, yang kedua reaksi pembentukannya atau reaksi polimerisasinya, yang ketiga adalah monomer penyusunnya. Berdasarkan sumbernya polimer itu dibedakan menjadi 2, polimer alam dan polimer sintetis. Polimer alam itu artinya polimer yang didapat dari alam. Sedangkan polimer sintetis adalah polimer yang dibuat dari reaksi-reaksi pembuatan polimer atau reaksi polimerisasi. Sedangkan berdasarkan reaksinya, polimer dibedakan menjadi 2, ada namanya polimer adisi. Kalian tahu reaksi adiksi itu adalah reaksi pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Reaksi polimerisasi adisi artinya reaksi polimer monomer-monomernya ini adalah merupakan senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap itu akan pecah menjadi ikatan tunggal, itulah disebut dengan reaksi adisi. Polimerisasinya namanya polimerisasi adisi. Kemudian yang kedua ada polimer kondensasi. Kondensasi itu terjadi reaksi antara monomer-monomer, kemudian melepaskan molekul-molekul sederhana. Reaksinya itu membentuk polimer dan melepaskan molekul-molekul sederhana. Seperti misalnya NH3 atau H2O. Yang ketiga adalah penyusun. Jadi monomer yang didasarkan perbedaan dari penyusunnya, penyusun polimernya. Di monomer penyusun polimernya, itu polimer dibedakan menjadi homopolimer. Homopolimer itu artinya polimer yang tersusun oleh monomer-monomer yang sama. Jadi, kalau penyusunnya sama, itu namanya homopolimer. Jika penyusunnya berbeda, itu disebut dengan copolimer. Jadi kalau penyusunnya sama, jadi monomer-monomernya sama, itu namanya homopolimer.
polimer. Sedangkan kalau monomernya berbeda, itu disebut dengan copolimer. Jelas? Jadi polimer dibedakan berdasarkan sumbernya, reaksi polimerisasinya, dan monomer penyusunnya. Berdasarkan reaksi polimerisasi, tadi sudah dijelaskan bahwa reaksi polimerisasi ada dua. Yang pertama namanya reaksi adisi. Adisi adalah pemecahan ikatan rangkap membentuk ikatan tunggal. Sebagai contoh, kita mengenal ada plastik PE. PE itu merupakan singkatan dari polietena. Di PE itu merupakan polietena. Jadi kalau kalian pernah mendengar dalam industri pembuatan plastik ada plastik PE, mungkin yang dipakai sebagai botol-botol minuman, PE, itu namanya polietena. Polietena ini polimernya apa? Etena. Etena itu adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki 2 atom C dengan memiliki 1 ikatan rangkap. Ini polietena, ini monomernya polietena. Ini adalah polietena. Kemudian setelah dia bereaksi, ikatan rangkapnya ini terbuka. Ke depan 1, ke belakang 1. Jadi ikatan rangkap itu kan memiliki 1 pasang elektron atau 2 elektron. Jadi 1 pasang elektron yang terdiri dari 2 elektron. Jadi elektronnya ikatan rangkap ini pecah, yang di atas ini ke kiri 1, ke kanan 1. Sehingga seolah-olah seperti tangannya sudah terbuka. Tangannya terbuka akan menjabat atau mengikat polietena yang lain. Setelah terbuka, akan berikatan. Nah, berikatan. Terus berikatan panjang sekali. Karena ini terlalu panjang, nah kita tulis dalam kurung ini N. Ini ada sambungannya. Seterusnya ke depannya juga ada seterusnya. Ini adalah polimernya, namanya polietena. Sedangkan ini adalah monomernya. Monomernya adalah etena. Nah, jelas, polietena itu adalah polimernya. Etena ini adalah monomernya. Karena terbentuknya polimerisasi dengan cara reaksi adisi, maka polimer ini disebut dengan polimer adisi. Contoh lain, sama dengan plastik, plastik juga ada yang disebut dengan plastik PP. PP, jadi ada plastik PE, ada plastik PP. PP ini merupakan juga singkatan dari polipropilena. Polipropilena. Jadi monomernya merupakan propena. Propena itu adalah senyawa hidrokarbon, ya, termasuk golongan alkena, yang memiliki 3 atom C, 3 atom C, kemudian memiliki 1 ikatan rangkap. Ini yang disebut dengan propena. Propena, 1 propena. Jadi ikatan rangkapnya terdiri dari nomor 1 dan nomor 2. Propena. Sama seperti tadi, ikatan rangkap ini terbuka, elektronnya ke kiri 1, ini ke kanan 1, terbuka, tangannya seperti terbuka, kemudian mengikat propena-propena yang lain. Berikatan dengan propena-propena yang lain. Ini menjadikan polimernya seperti ini. Ini 1 propena bergabung dengan propena yang lain, bergabung lagi, dan seterusnya. Menjadilah plastik yang polimer yang sangat besar dan sangat panjang. Nah, polimernya ini polimernya yang disebut dengan polipropilena atau polipropena, sedangkan ini monomernya yang disebut dengan propena. 1 propena. Jelas? Ini juga termasuk polimer adisi.
Kita lanjutkan. Pembentukan karet alam. Nah, karet alam ini juga merupakan polimer. Monomernya adalah isoprena. Isoprena itu nama IUPAC-nya adalah 2-metil 1,3 butadiena. Jadi 2-metil 1,3 butadiena. Ikatan rangkapnya ada 2. Antara atom C nomor 1 dengan nomor 2, kemudian nomor 3 dan nomor 4. Butadiena itu kan asalnya butana itu kan 4 atom C. Tetapi memiliki ikatan rangkap yang diena, artinya 2 ikatan rangkap antara atom C nomor 1 dengan nomor 2, kemudian 3 dan 4. Sedangkan nomor 2 itu ada cabang metilnya. Isoprena itu merupakan nama lain dari 2-metil 1,3 butadiena. Ini isoprena. Isoprena. Jadi 1 dan 2 ada ikatan rangkap, 3 dan 4 ikatan rangkap. Sedangkan nomor 2 itu ada cabang metilnya. Sama seperti tadi, ikatan rangkapnya terbuka, elektronnya yang di sini terbuka. Ini ke kiri 1, ke kanan 1. Ini juga demikian, terbuka ke kiri 1, ke kanan 1. Yang ke kanan ini, yang ke kiri ya, yang ke kiri ini akan mengikat isoprena yang lain. Juga demikian juga yang paling kiri ini paling kanan ini akan mengikat isoprena yang lain, sedangkan yang ke tengah ini akan membentuk ikatan rangkap kembali. Jadi tengah ikatan rangkapnya, yang di luar itu menjadi ikatan tunggal. Nah ini jadinya. Ini monomernya. Jadi yang ke tengah ini, elektron yang ke tengah, yang di tengah ini membentuk ikatan rangkap, sedangkan yang di luar ini, yang ke kiri yang di luar, yang ke kanan di luar itu akan membentuk ikatan tunggal. Isoprena akan bergabung. Nah, bergabung akan terbentuklah poliisoprena atau yang disebut dengan karet alam yang merupakan monomer dari 2-metil 1,3 butadiena. Ini juga merupakan polimer adisi. Nah, pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Jelas? Kita lanjutkan dengan polimer kondensasi. Jadi, reaksi polimerisasi kondensasi, misalnya pembentukan nilon 66. Kenapa nilonnya 66 gitu? Karena asalnya atau monomernya ada dua jenis. 1,6 heksadioat merupakan asam alkanoat yang memiliki 2 gugus fungsi karboksilat dengan 1,6 diaminoheksana. Diaminoheksana itu adalah hidrokarbon yang ada gugus aminonya nomor 1 dan nomor 6. 1,6 heksadioat, 1,6 diaminoheksana. Ya, 1,6 maka disebut dengan istilah nilon 66. Heksadioat itu artinya senyawa asam karboksilat yang memiliki 6 atom C, nomor 1 dan nomor 6 itu memiliki gugus fungsi karboksilat. Ada 2 gugus fungsi karboksilatnya. Demikian juga 1,6 diaminoheksana, rantai induknya adalah heksana. Nomor 1 dan nomor 6 ada gugus amino. Jadi HNA2 itu terikat pada atom karbon nomor 1 dan nomor 6. Ini merupakan reaksi polimer kondensasi. Kemudian kalau dikelompokkan lagi, polimernya itu merupakan copolimer. Jadi bukan homo, tapi copolimer karena
terdiri dari atau tersusun oleh monomer-monomer yang berbeda. Nah, coba perhatikan, ini adalah asam 1,6 heksadioat, heksana ya. Heksana itu adalah 6 atom C. Ini disingkat, ada 4 di tengah. Di kiri 1, di kanan 1, jadi 6 atom C. 1,6 heksadioat. Kemudian ini adalah 1,6 diamino. Jadi diamino heksana. Gugus hidroksi dari asam karboksilatnya akan bereaksi dengan atom hidrogen dari aminanya, menghasilkan molekul air. Jadi molekul H2O, ini akan menghasilkan H2O. Kemudian gugus karboksi ini akan bergabung dengan gugus amina, membentuk polimer yang disebut dengan reaksi pembentukan nilon 66. Nilon 66 ini bergabung terus. Ini adalah karboksilatnya, ini aminanya, ini karboksilatnya lagi, aminanya lagi, terus seperti itu, menjadilah dia molekul yang sangat besar. Jadi polimer yang sangat panjang, sangat besar. Yang kita sebut dengan nilon yang digunakan sebagai bahan-bahan pakaian. Ini merupakan polimer kondensasi. Ini molekul sederhananya adalah H2O, hasil reaksi antara gugus hidroksi dari asam karboksilat dengan gugus atom hidrogen dari aminanya. Nah, ini monomernya, ini adalah polimernya. Pembentukan protein. Kita ketahui bahwa protein itu merupakan polimer. Penyusun dari polimer protein itu adalah asam amino. Asam amino itu adalah asam karboksilat yang juga mengikat gugus amina. Sedangkan R ini, gugus R ini merupakan gugus alkil atau gugus yang memberikan ciri kepada protein itu. Kalau misalnya di sini adalah gugusnya adalah fenil, maka nama senyawa dari protein ini akan berbeda. Kalau CH3 nama proteinnya akan berbeda. Kalau ini penil misalnya menjadi penilalanin. Nah, seperti itu. Sama seperti tadi, gugus karboksi, hidroksi dari karboksilatnya, bereaksi dengan gugus atom hidrogen dari aminanya, akan menghasilkan molekul H2O, kemudian antar gugus asam amino ini akan bergabung. Ini bergabung, membentuklah dia polimer. NH ini adalah gabungannya. Gabungan dari amina dengan gugus karboksilatnya. Nah, ikatan ini disebut dengan ikatan peptida. Ikatan peptida. Pengenalan dari senyawa protein itu adalah ikatan peptidanya ini. Jadi protein merupakan polimer, sedangkan asam amino adalah penyusunnya. Contoh yang lain, misalnya pembuatan dakron atau polyester. Ini juga merupakan bahan pakaian. Dakron ini asalnya adalah asam tereflatat atau asam 1,4 benzena dioat. Sedangkan monomernya yang lain glikol. Glikol itu adalah nama lain dari 1,2 etanadiol. Jadi ada dua gugus hidroksi yang diikat oleh atom C nomor 1 dan nomor 2 dari etananya. Makanya namanya 1,2 etanadiol. Ini 1,4, ini nomor 1, ini 0,4. Benzena dioat. Ada dua gugus karboksilat yang diikat oleh gugus benzena ini.
nomor 1 dan nomor 4. Maka namanya 1,4 bexenadioat. Ini akan bergabung dengan glikol atau 1,2 etanadiol akan membentuk polimer yang disebut dengan dakron atau polyester. Jadi di sini adalah asam tereflatatnya, kemudian ini adalah diolnya, glikolnya atau diol E2,2 etanadiolnya, kemudian di asamnya lagi, glikolnya lagi, asamnya lagi, dan seterusnya bergabung membentuk molekul yang sangat panjang atau membentuk polimer. Polimer ini disebut dengan polimer kondensasi, sedangkan dari penyusunnya dia disebut dengan kopolimer karena tersusun oleh molekul yang berbeda atau monomer yang berbeda. Demikianlah para siswa yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti silahkan dicoba pengelompokan beberapa polimer menjadi polimer alam, polimer berdasar reaksinya adisi dan kondensasi, kemudian juga termasuk reaksinya. Jadi reaksi kondensasi, polimerisasi, adisi, termasuk juga penyusun dari senyawa polimer ini, apakah dia termasuk homopolimer atau kopolimer. Nanti kegunaan polimer nanti bisa kalian lihat di buku teks atau dipelajari dari berbagai sumber yang ada di media massa. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar supaya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.